Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Usikum binafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang insyaallah sama dirahmati dan dimuliakan Allah. Kembali kita memuji kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala yang tak henti-hentinya meminjamkan nikmat kepada kita sekalian, sehingga di Jumat yang berbahagia ini, di hari yang penuh berkah ini, kita mampu meninggalkan urusan dunia kita sejenak, hadir memenuhi undangan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana firman Allah ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bay'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika kita menyatakan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka salah satu keinginan kita pula adalah bahwa keimanan itu diakui langsung juga oleh Allah. Alangkah ruginya diri kita ini sebagai seorang hamba jika kelak nanti tidak diakui oleh Allah keimanan yang kita miliki. Karena itu, izinkan kami sebagai khatib menyampaikan sedikit gambaran tanda-tanda orang mukmin yang kemudian jika ada pada diri seseorang diakui langsung oleh Allah. Di dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat 2 dan seterusnya, Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan kepada kita, menyampaikan kepada hambanya, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dua ayat ini setidaknya ada 5 kriteria, 5 tanda yang ketika ada pada diri seseorang maka ia akan diakui oleh Allah sebagai mukmin yang benar. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Bahwa orang mukmin itu adalah mereka yang apabila disebutkan nama Allah gemetar hatinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mari kita tanya diri kita, termasukkah kita dalam kategori ini? Ketika nama Allah disebut, adakah getaran dalam jiwa kita? Adakah pengaruh ucapan dan nama Allah itu merasuk pada jiwa kita? Misalnya ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, benarkah bahwa kita mengakui bahwa hanya Allah yang besar?
Jangan sampai kita mengatakan Allahu Akbar, tapi ternyata yang akbar adalah jabatan. Kita mengatakan Allahu Akbar, tapi ternyata yang besar adalah harta. Yang kita agungkan adalah keturunan. Na'udzubillahi min zalik. Karena itu orang yang beriman sesungguhnya adalah ketika ia mengucapkan Allahu Akbar, maka betul Allah lah yang besar dalam kehidupannya. Yang kedua, bahwa orang mukmin itu wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadatum imana. Ketika dibacakan ayat-ayat Allah, maka bertambahlah imannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mungkin kita akan bertanya, yang manakah yang dimaksud dengan ayat-ayat Allah? Apakah ayat-ayat Allah itu cukup dengan Al-Quranul Karim? Para mufassir kemudian mengartikan dalam ayat ini bahwa yang dimaksud ayat-ayat Allah bukan hanya Al-Quranul Karim, tapi seluruh tanda kekuasaan Allah sebagai dasar bahwa ayat itu adalah tanda bahwa apa yang ada di muka bumi ini sesungguhnya ayat dari Allah. Hidup dan mati adalah ayat dari Allah, dan seluruh aktivitas yang kita lakukan sesungguhnya adalah ayat dari Allah, dan apa yang telah diciptakan Allah adalah ayat. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin lil albab. Penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam adalah ayat bagi orang-orang yang mau menggunakan akalnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pernahkah kita merenung lalu kemudian memikirkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan langit dan bumi? Langit yang ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala berdiri kokoh tanpa tiang. Bumi yang kemudian dihamparkan oleh Allah Subhanahu wa taala sedemikian rupa, yang terdiri dari daratan dan lautan. Bahkan kemudian ketika kita memperhatikan dengan baik bahwa ternyata bumi ini sesungguhnya lebih luas lautan daripada bumi. Bahkan ketika kita melihat bahwa lautan itu lebih tinggi daripada daratan, pertanyaannya kemudian mengapa air laut tidak tumpah ke darat? Allah Subhanahu wa taala sudah mengatur sedemikian rupa. Kalau kita tidak percaya, maka coba kita berada di atas ketinggian, misalnya di lantai 7 misalnya, lalu kemudian memandang ke lautan, maka akan kita jumpai bagaimana lautan itu lebih tinggi. Pulau yang di seberang sana seakan-akan tidak tampak. Yang tampak adalah lautan yang tinggi. Tetapi mengapa kemudian tidak mengalir air lautan ke darat? Tapi ingat, kelak nanti suatu waktu air lautan itu tidak lagi berada di tempatnya di laut, tapi akan kembali, akan berada di daratan. Seperti yang disampaikan dalam ayat di surah Zalzalah, bagaimana ketika bumi ini akan digoncangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan air lautan akan ditumpahkan ke darat. Itulah terjadi nanti ketika datang yang namanya kiamat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang ketiga, bahwa tanda orang mukmin itu wa ala rabbihim yatawakkalun. Bahwa orang mukmin itu tujuan utamanya, sandaran utamanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Bahwa apa yang ia lakukan di dunia ini tujuan utamanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian setiap aktivitas yang ia lakukan, maka ia kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia senantiasa bertawakal kepada Allah. Mungkin ada yang bertanya, yang manakah yang dimaksud dengan tawakal? Apakah tawakal itu tinggal berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah berikan aku kesehatan, ya Allah berikan aku rezeki, berikan aku harta, lalu kemudian tidak berusaha? Bukan itu yang dimaksud dengan tawakal dalam Islam. Yang dimaksud tawakal dalam Islam adalah mereka yang berusaha dengan maksimal sesuai apa yang dipotensikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia lakukan dengan ikhlas, ia bekerja dengan maksimal, kemudian hasilnya ia kembalikan kepada Allah. Ketika dia diuji dengan penyakit, maka dia tidak hanya mengatakan beginilah penyakit, tapi ia berusaha untuk kemudian mencari obat. Bagaimana obatnya? Minimal obatnya orang mukmin adalah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang keempat,
bahwa orang mukmin itu adalah mereka yang menjaga salat, mereka yang mendirikan salat. Karena antara pembeda antara orang mukmin dengan orang munafik dan orang kafir adalah salat. Salat adalah bagian utama dalam kehidupan seorang muslim. Salat adalah merupakan bagian yang paling penting dalam berislam. Seandainya agama ini kita ibaratkan sebagai sebuah tubuh, maka salat itu adalah kepala. Mustahil seseorang bisa hidup tanpa kepala. Kalau kakinya tidak ada, masih bisa hidup. Tangannya tidak ada, masih bisa hidup. Tapi tidak akan pernah kita jumpai ada manusia yang hidup tanpa kepala. Begitulah agama ini. Jika zakat mungkin belum teratur, belum naik haji, maka ia tetap muslim. Tetapi ketika salat itu ia tinggalkan, salat itu ia tidak laksanakan, maka sesungguhnya ia telah menghancurkan agamanya. Maka Rasulullah SAW di akhir hayat beliau, di saat beliau berada di pangkuan istrinya, lalu kemudian apa yang terucap, yang sering ia ulangi, as-salah, as-salah, wa ma malakat aimanukum. Jaga salat, dan peliharalah budak di antaramu, hamba sahaya di antaramu. Masyiral muslimin rahimakumullah. Bahkan kemudian Rasulullah SAW perintahkan, ajari anakmu salat ketika berumur 7 tahun. Kalau sudah berumur 9 tahun tidak mau salat, maka boleh dipukul. Masyiral muslimin rahimakumullah. Tanya diri kita, sejauh manakah kita mengontrol anak kita untuk salat? Pernahkah kita panggil anak kita, wahai fulan, wahai anakku, coba engkau berdiri di situ di hadapannya abamu, di hadapannya bapamu, tetamu. Saya mau lihat bagaimana engkau salat. Sudahkah engkau tahu bagaimana gerakan salat? Sudahkah engkau tahu bagaimana bacaan salat? Kalau dalam kehidupan ini tidak pernah kita pelihara dan kita tidak pernah jaga anak kita untuk salat seperti itu, tidak pernah kita ajari, maka jangan menyesal nanti di hari kemudian kita akan berperkara dengan anak kita. Betapa banyak orang kemudian berbangga ketika anaknya menjadi juara, ketika anaknya bisa tampil, tetapi kemudian tidak berbangga ketika anaknya bisa dengan rutin melaksanakan sholat. Yang kelima, orang mukmin itu adalah mereka yang bisa menyisihkan sebagian rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Harta yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya adalah ujian dari Allah. Betapa banyak orang yang lolos dari ujian ketika diuji dengan kemiskinan. Banyak orang yang kemudian ketika susah bagus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi ketika diuji dengan kedudukan, ketika diuji dengan harta, lalu kemudian lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mengapa dalam berbagai ayat dalam Al-Quran perintah salat dan perintah berinfak bersedekah selalu digandengkan, bahwa agama ini hubungan kepada Allah harus bagus dan hubungan terhadap sesama juga harus bagus. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan siapa yang memiliki 5 ini, ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Mereka itu adalah mukmin yang benar. Allah Subhanahu wa taala langsung mengatakan mereka itu adalah mukmin yang benar. Bagi mereka derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi derajat yang lebih mulia kalau Allah yang mengatakan ini mulia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu kemudian Allah cukupkan dengan mengampuni dosa-dosanya dan kemudian digenapkan dengan memberikan rezeki yang baik-baik. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qad qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa asdaqul qailin. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in.
Amma ba'd. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di akhir hayat beliau Rasulullah SAW mengingatkan kepada umatnya untuk kemudian mengingat suatu hari yang kelak hari itu semua apa yang kita lakukan di dunia ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pernahkah kita menghisap diri kita ketika kita belum tidur, belum beraktivitas, atau kemudian mau istirahat? Adakah waktu kita gunakan untuk kemudian merenung, ya Allah, dalam sehari ini betapa banyak kemungkaran-kemungkaran yang aku lakukan, betapa banyak dosa yang aku lakukan. Karena itu kami memohon ampun kepadamu ya Allah. Kita tidak tahu kapan dan di mana kita akan kemudian mengakhiri hayat. Karena itu selalulah bersiap untuk menghadapi yang namanya malaikatul maut. Karena sesungguhnya orang yang paling bijak adalah mereka yang selalu mengingat mati. Allahumma ghfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat wa qaribul hajar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ighfir li walidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wal fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Yadhkurullahal akbar.